kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Harnia ya hadir, Anissa, Salsabila ya hadir juga ya. Hartati hadir juga ya. Yusnita sakit, oh iya sakit ya. Oke. Baiklah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang judulnya itu Garuda Pancasila. Oke, semuanya bisa berdiri. Baik, kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil Mahmud sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan macam-macam alat gerak hewan dan manusia. Oke, hari ini kita belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Baiklah, sebelum itu Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Dihitung mulai bangku dari sebelah kanan ya. Nah, buka buku paketnya, di situ ada halaman 2 dan 3, di situ ada pembelajaran 1 di mana Edo berkunjung ke peternakan Pak Rudi. Di situ ada teks ya di bawahnya di halaman 3. Di halaman 3 itu ada teks organ gerak pada hewan dan manusia. Di situ masing-masing kelompok cari pengertian dari gerak, kemudian fungsi dari gerak dan macam-macam alat gerak, dan yang terakhir tentang ide pokok, dan tentukan juga ide pokoknya. Nah, mengenai ide pokok, Ibu akan jelaskan sedikit tentang ide pokok. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu ide pokok? Ya, ada ya separuh. Ya, bagus sekali ya, ide pokok itu atau gagasan utama. Ya, ide pokok atau gagasan utama adalah topik dalam sebuah paragraf atau pembahasan. Jadi, ide pokok itu berfungsi untuk menentukan topik dalam suatu pembahasan. Nah, ide pokok ini selalu berkorelasi dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini fungsinya untuk menjelaskan suatu topik. Nah, ini ya teks dari organ gerak hewan dan manusia. Baik, Ibu di sini akan tunjukkan contoh dari ide pokok beserta kalimat penjelasnya. Misal di paragraf pertama, di sini kita tentukan ya ide pokok dari setiap paragraf. Misal di paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, titik, dan kemudian secara umum, dan setelah titik itu ada secara umum. Di situ secara umumnya ini merupakan kalimat penjelas dan seterusnya hingga akhir paragraf. Oke, sudah dipahami? Baik, Ibu kasih 15 menit ya untuk membaca teksnya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau menjelaskan apa itu gerak? Dari kelompok 1 dan 2 ada yang menjelaskan? Ya, baik, kelompok 1 silakan. Ya, bagus sekali ya, betul sekali. Beri aplaus untuk temannya. Oke, bagus sekali. Dia itu tadi menjelaskan
bahwa gerak itu adalah perubahan atau perpindahan posisi. Ya, bagus sekali ya. Kemudian ada yang mau menjelaskan lagi tentang fungsi gerak? Ya, silakan kelompok 2. Ya, betul sekali ya. Fungsi dari organ gerak itu berlari, melompat, menggali, dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang ide pokok atau yang mau menentukan ide pokok? Ide pokoknya dalam sebuah teks. Ibu tadi sudah jelaskan ya tentang contoh ide pokok. Ya, silakan dari kedua kelompok. Oke, bagus sekali ya jawaban dari teman-temannya tadi. Dan Ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan ini ada beberapa ya. Yang pertama memanjat, berenang, menggali, melompat, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam alat gerak hewan dan manusia. Macam-macam alat gerak hewan dan manusia ini ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot akan bekerja sama untuk membentuk sebuah pergerakan. Kerjasama antar kedua organ gerak tersebut membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem gerak. Oke, mengapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Ada yang tahu anak-anak? Iya, tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya bantuan dari alat gerak aktif tadi, yaitu otot, maka tulang tidak dapat bergerak. Nah, mengapa otot dikatakan alat gerak aktif? Ada yang tahu? Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena dia mempunyai senyawa kimia yang membuatnya bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak juga. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sampai di sini ada yang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Dari kedua kelompok ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, silakan. Iya, Harnia silakan menyimpulkan. Iya, bagus sekali ya apa yang telah disimpulkan oleh temannya tadi. Nah, oke, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar ya, perbanyak belajar. Belajar itu bukan hanya didapatkan di buku sekolah saja, tapi di rumah juga termasuk belajar atau pengalaman-pengalaman yang berada di luar sekolah. Termasuk di lingkungan masyarakat itu merupakan pembelajaran yang akan terus diingat oleh kita. Oke. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.